Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dikta Rizwan Ramadhani dengan NIM 114230125 akan membuat video praktikum sil acara kelima. Yang pertama-tama kita akan membuat file baru ke My Templates, build map, oke. Di sini kita akan mengatur sistem koordinat yang kita gunakan dengan klik kanan layers ke properties, lalu kita gunakan sistem koordinat yang dari kemarin kita sudah gunakan di acara-acara sebelumnya. Kita apply, oke. Nah, dari sini kita akan add peta rawan bencana yang kemarin kita sudah gunakan dan SHP dari batas desa. Karena saya sudah copy, bisa dimasukkan manual atau mengcopy dari acara sebelumnya. Di sini kita juga memasukkan SHP batas desa. Nah, dari sini kita bisa melakukan dissolve dengan ke geoprocessing untuk merubah ke batas kecamatan. Kita ke dissolve, lalu kita ke batas desa, input features-nya, lalu kita pilih kecamatan. Kita oke. Selanjutnya kita bisa unchecklist yang tidak kita gunakan. Di sini kita akan merubah simbolnya ke edit simbol. Jadi kita tadi fill colornya kita no color, edit simbol, terus kita ke outline, kita ke style reference, add style to list, masukkan RBI, oke. Terus di sini kita ke edit simbol, kita ke batas kelurahan atau desa ini, kita ke edit simbol, terus kita unchecklist yang garis warna kuning ini. Kemudian kita oke, oke, oke. Di sini sudah tidak ada warnanya dan sudah berubah jadi batas desa. Oke. Nah, karena di sini ada suatu kendala yaitu plottingan saya tidak masuk ke dalam batasnya, jadi kita akan melakukan editing. Setelah kita mengepaskan, kita bisa melakukan labeling. Jadi kita bisa unchecklist dulu aja karena berat. Kita ke properties, terus kita ke labels, lalu kita ke label feature in this layer, ini bisa dirubah. Di sini kita kecamatan, terus di sini kita ganti ke Labs Nuraman, lalu tetap pakai 8. Di sini tetap kecamatan. Placement propertiesnya kita remove duplicate labels. Oke, di simbol ini kita ke edit simbol, juga untuk ke mask hello. Oke, oke, apply, oke. Setelah ini kita akan add data, add tab kota ini, add. Terus dari sini kita ke warnanya kita atur. Kita di sini no color, edit simbol, di sini kita ke outline, terus kita ke batas kap kota, edit simbol, ini yang nggak ada warna kita checklist, oke, 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 terus kita oke lagi, kita bisa lihat ya, sini. Nah, dari sini kita ke properties, kita ke label ini nggak usah diganti, ke simbol, terus kita ganti ke edit simbol aja, terus di sini kita ganti ke times New Roman, masknya halo, oke, 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 terus placement propertiesnya, kita rubah ke remove duplicate label, terus kita apply, oke. Selanjutnya kita menambahkan lagi, sini kita akan menambahkan jalan kontur. Kita di sini akan menambahkan jalan kontur sungai. Ini ada sungai, kita gunakan yang LN. Terus kita add lagi jalan LN, add. Dan kita masukkan juga kontur. Di sini kita akan melakukan simboling ke properties sungai. Ke properties jalan dulu aja. Ke jalan. Kita ke simbol lagi, kategoris. Terus kita pilih yang remark atau values. Terus di sini kita cuma menggunakan jalan arteri dan kolektor. Kita remove di sini. Lalu di sini kita menggunakan jalan arteri, kita rubah warnanya. Kita pakai yang jalan arteri ini. Terus di warnanya kita edit simbol. Terus di sini kita warnanya kita mark color. Terus kita di sini berubah jadi RGB. RGB. Kita rubah jadi sesuai. Oke, oke, oke. Terus, tapi sebelumnya kita juga akan mengatur ukurannya. Sini kita yang warna pink kita rubah jadi 0,5. Lalu untuk yang hitam ini kita rubah jadi 0,1. Yang ini kita rubahnya jadi 0,3. Terus kita oke. Oke. Di sini jalan kolektor juga kita rubah. Dari situ kita akan klik kontur, kita ke processing, clip. Terus kita masukkan peta batas rawan bencana, kontur. Klik feature kita gunakan peta rawan bencana. Kita akan masukkan ke file yang kita gunakannya. Klik kontur, oke. Kita tunggu sampai berhasil. Selanjutnya kita bisa unchecklist kontur. Kita pindah ke bawah aja. Konturnya, layer kontur. Lalu kita klik kanan open attribute table di kontur. Terus kita bisa ke add field. Add field kita klik ikat, lalu ke float, oke. Di sini kita ke field calculator, yes. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu file pnt mod 50 sama dengan 0.
Ini udah ada yang min 1 dan 0. Lalu kita close aja. Terus kita klik contour, ke properties. Lalu kita ke kategoris, ke value field, terus kita masukin ke total values. Nah, di sini yang min 1, kita bakal pakai warna electron gold dengan ketebalan 2. Oke, terus yang 0 kita pakai electron gold juga dengan ketebalan 1. Oke, apply. Oke. Lalu kita ke properties, kita klik contour, kita melakukan labeling. As banner, kita ubah yang define classes, kita SQL query. Sini kita cari IK sama dengan get unique values. Kita pencet min 1, kita oke. Lalu kita ke expression, kita hapus dulu ini. Lalu kita pencet 2 kali kata nt, terus kita tambah M kecil. Oke. Terus di Arial ini, terus kita bisa ke simbol. Sini kita ubah ke times. Terus ukurannya kita ganti ke 5. Edit simbol. Kita ke mask. Hello. Oke. Oke. Placement propertiesnya. Kita ke curve. On the line. Checklist and above. Dan remove duplicate label. Oke. Apply. Oke. Lalu kita ke sungai. Ke sungai. Ke properties. Kita ke simbol lagi. Ke kategoris. Kita ke remark. Atau values. Terus di sini kita cuma menggunakan kita yang menggunakan sungai saja. Sini kita pencet ini. Terus kita pakai yang sungai. Kita pakai yang sungai. Kita ke edit simbol. More color ini kita sesuaiin sama RPI-nya. Oke, 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 oke. Nah, di sini kan kita ada perpetaran bencana yang warnanya sama dengan garis konturnya kan. Jadi tertutup, jadi garis di klasifikasi perpetaran bencana yang klasifikasi tinggi yang electron kita bisa ubah warnanya lebih gelap. Di warna Sheffield orange ini, atau mungkin warna yang lebih gelap lagi, raw amber ini. Kayak aja. Jadi warna klasifikasi sudah lebih gelap. Selanjutnya kita bisa membuat data frame dengan insert data frame. Dari sini sudah terbuat data frame baru, kita ke properties, kita menyesuaikan dengan sistem koordinat yang kita gunakan. Oke. Nah, dari sini kita akan memulai memasukkan batas provinsi, jadi data. Terus kita ke batas provinsi. Terus di sini kita juga akan mengcopy peta rawan bencana. Terus kita paste di new data frame-nya. Terus kita bisa zoom to layar aja. Terus kita memberi warna semua pada satu warna yang sama. Jadi di sini kita ke properties bisa atau kita ganti manual. Kita ke properties, kita pastikan untuk no color. Kita sebenarnya bisa langsung ke sini aja. Lalu kita akan melakukan labeling pada batas provinsi. Jadi mengklik kanan pada batas provinsi, properties, terus kita ke label, terus kita mencentang labeling layer, memastikan label fieldsnya ada provinsi, mengubah fontnya menjadi Times New Roman, lalu ukuran fontnya 10, terus kita edit simbol, merubah masknya menjadi hello, oke. Terus placement propertiesnya, kita akan remove duplicate label, lalu bisa horizontal, oke, apply, oke. Kita akan mengubah background lautan dengan mengklik kanan background putih, data frame properties, terus kita ubah di background ini jadi LT dulu, terus kita bisa apply, oke. Terus kita bisa menambahkan tulisan Laut Jawa dan Samudra Hindia dengan menulis teks, terus menulis. Jadi dari Laut Jawa ini kita bisa rubah colornya jadi lapis lazuli ini, Times New Roman, ukurannya 10, betul, kita italic, kita oke, terus apply, oke. Ini bisa kita copy aja, terus kita pindah ke bawah, terus kita rubah tulisannya jadi Samudra Hindia, apply. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke layouting. Jadi pertama kita ke ini, ke layout view yang di kiri bawah, kita klik kanan pada kotak kosong di luar peta, terus kita ke patch, pitch, and print setup ini, terus kita merubah size letternya menjadi A3, terus mengubah ininya, orientation menjadi landscape. Kita oke. Terus di sini kita akan membuat garis bantu. Ikuti 2. Nah, di sini setelah ini kita akan membuat kotak outline, tapi kita akan geser ya ke daerah sini. Ini kita nyalain dulu aja nih. Kita bakal buat kotak. Ini kita klik 2, fill color kita no color, outline colornya kita hitam, apply, oke. Bisa kita sesuaikan ukurannya dengan guideline yang tadi sudah kita buat. Ini kita paskan juga sama ininya. Nah, jadi ada kotakan yang mengkotaki bagian petanya. Terus kita akan menambahkan grid pada peta dengan mengklik kanan pada peta, mengklik properties, kita ke grids, ke new grids, ke measured grids, terus next, fill and tick marks label, sama style, kita rubah ini jadi mark red, oke, oke, next, oke. Nah, ini sudah ada gridsnya. Kita ke properties lagi. Nah, terus kita dari sini pencet, lalu kita ke fontnya kita rubah ke Times New Roman, ukuran jadi 8, terus kita ke additional properties, kita ke number format, ini kita rubah jadi 0, oke, 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 oke. Kita bisa lihat, ini udah dirubah jadi sesuai. Lalu di sini kita bisa mengatur skala pada peta dengan kita klik petanya dulu, terus kita
sesuaikan dengan daerahnya. Kita bisa coba-coba, kita bisa pakai 1 banding 10.000. Terus kita menambahkan MT meter timur dan MU meter utara dengan memilih teks di drawing tools, lalu mengetik MT koordinat atas bawah dan MU untuk kanan kiri. Fontnya 10, max hello, seperti itu. Nah ini kita bisa nambahin sekarang, biar PT nggak berat, kita sekarang nambahin MT di kanan, atas bawah, MT di atas bawah, dan MU di kanan kiri. Ini jadi MT kita. Pencet ini, rotate, terus kita sesuaikan. Tinggal lurus, terus bisa kita pindah ke selanjutnya untuk bagian yang sebelah kiri kanan juga kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita akan menambahkan logo UPN di bagian sini. Oh iya, kita jangan lupa untuk menambahkan kotak juga di bagian yang kanan dengan garis bantuan yang sudah kita buat tadi. Kita sesuaikan. Kita no color, outline colornya black, apply, oke. Nah, kita paskan untuk ini bisa kita hapus aja, clear guide, terus ke bawah, kita bisa ke bawah, ini kita bisa hilangin aja, karena nanti akan mengganggu penulisan. Jadi menambahkan uh, logo, kita add data, ambil logo PN, add, oke. Resume to layer. Oh, kita jadi akan menambahkan logo UPN dengan insert, picture, logo UPN. Nah, di sini kita akan mengecilkan gambarnya, meletakkan di sini. Sini, untuk logo UPN. Kita pasin aja di 35, kita bikin garis bantu, biar dia ada di tengah. Terus kalau udah, kita bisa clear guide aja. Dari sini kita akan menambahkan tulisan. Kita add text kayak biasa, terus kita tambahkan judulnya yaitu jurusan teknik lingkungan, terus lingkungan, apa, Fakultas Teknologi Mineral, UPN, Yogyakarta, 2025. Untuk fontnya kita atur, pertama itu kita atur font Times New Roman, ukurannya 12, di bold, terus edit simbol, horizontal alignment kita ke center, terus ke mask, halo, oke, oke, kita apply, oke. Nah, terus di sini kita bisa sejajarin di tengah ya. Nah, dari sini kita bisa bikin garis bantu untuk garis pemisah dengan klik line ke line. Kita bikin garis bantu aja. Ini buat ngebantu lurus. Ini garis yang lurus. Nah, udah kita klik 2 kali. Ini bisa kita remove aja. Nah, terus kita akan menambahkan nama peta dengan teks atau bisa copy aja. Kita ini copy. Nah, ini kita tulisin peta rawan ben, peta rawan bencana longsor dengan ukuran 12. Terus kita edit simbol di center. Oke, udah di max halo karena kita copy. Kita oke. Baik, oke. Terus kita itu juga nambahin daerah penelitiannya. Lepas aja. Terus kita ketik daerah penelitian kita. Kita tulis Kabupaten Magelang, Jawa, Jawa Tengah, Indonesia. Seperti itu. Terus kita jangan di bold. Oke, apply. Oke. Nah, ini kita sesuaikan di tengah. Setelah itu kita bisa copy paste garis bantunya biar ada di sini. Nah, dari sini kita akan menambahkan arah mata angin dengan nah, insert, kita ke north arrow. Terus di sini kita akan memilih S3 North 2, North 3. Oke, kita sesuaikan di tengah, kita kecilkan. Nah, di sini kita akan merubah jadi bahasa Indonesia kan, karena itu masih bahasa Inggris, kita harus manual, kita ke U, kita rubah U-nya. Nah, udah ketutup kan. Kita pakai menu dari yang ini aja, jadi kita copy paste dengan settingan yang sama, jadi tidak di bold, tapi sisanya sama.
Terus kita akan menambahkan scale dengan ke insert ke scale bar, scale text. Kita ke absolute scale, ke properties. Jadi kita ke select scale text itu, terus di page unit kita ganti ke centimeters, navi unitnya kita ganti ke kilometer. Separatornya kita pakai ini dan apply. Terus ini kita ke absolute. Terus di sini kita ke format. Ini kita ganti ke Times New Roman ukuran 12 dan apply. Oke, oke. Nah, setelah ini kita akan memberikan tulisan skala dengan mengetik di sebelahnya. Ini berubah jadi skala. Skala. Apply, oke. Ini kita nggak harus tengahin. Ini aja. Ini. Nah, setelah itu kita menambahkan skala batang dengan ke insert scale bar. Terus memilih alternating scale bar 2 properties. Terus dari sini kita ke number divisionnya kita rubah jadi 7. Subdivisionnya jadi 0. Terus unitnya kita rubah. Ini jadi kilometer. Terus labelsnya jadi kilometer. KM ini kita rubah jadi KM. Positionnya kita ganti tuh. Align to bottom bar. Benar, udah benar. Kita apply, oke. Seperti ini. Oh ya, ini kita rubah juga jadi times New Roman. Selanjutnya, setelah kita membuat skala yang sesuai, tadi kita pastikan dulu ya untuk skalanya itu, dia sudah dibagi dengan 10.000 atau kayak sentimeter ke kilometer. Terus dipastikan ini after bar, terus adjust division and division values, dia sudah ke kilometer, dan ini division and first midpoint, align to bottom bar. Terus untuk formatnya, udah digantikan Times New Roman, ini jadi 12, apply, oke. Nah, ini udah kita selesai, sesuaikan di tengah ya. Terus dari sini kita bisa bikin baris bantu lagi, taruh di bawah. Terus kita bikin tulisan disusun oleh by, oke, taruh di tengah. Lalu kita bikin namanya ya, nama penulis, nama pembuat. Terus dari sini kita bisa bikin garis lagi untuk kita akan buat keterangan sekarang. Kita ke insert, kita pencet dulu peta yang kita mau bikin legendanya. Terus kita ke legend di insert. Nah, terus ini kan ada beberapa nih, ada legend items. Pastikan semua ini ada. Jalan, sungai, kabupaten, batas Petarawan. Konturnya nggak perlu, batas desa juga nggak perlu. Batas desa yang sudah di solve saja. Terus kita next, ini kita ganti jadi keterangan. Fontnya size 12. Ini Times New Roman. Hmm. Next, next, next. Finish. Nah, ini bisa kita pindah di sini. Ini bisa kita pindah dulu ke bawah ya. Setelah itu dari sini, kita akan memasukkan keterangan-keterangan yang sudah dibuat dengan klik kanan pada legend. Ini convert to graphic. Terus di sini kita akan ungroup. Nah, ini keterangan kita bisa pindah ke pojok sini. Ini kalau misalnya mengganggu kayak gini, dihapus aja. Terus kita eh, nambahin jalan. Ini kita bisa ungroup. Jadi kita akan buat batas-batas jalan. Jadi dari batas arteri, jalan arteri ini kita bisa pindahkan. Terus di sini kita bisa ungroup. Atau kalau mau ini di copy aja. Copy terus di paste. Nah, bukan yang ini. Dan, Jadi copy, paste, masukin ke sini. Terus ini bisa di ungroup ya. Ungroup. Jadi kita akan meng-ungroup lagi garisnya. Ayo, ayo, ayo. Kita ke properties. Nah, terus dari sini kita akan change simbol. Di sini kita akan langsung ganti pertama itu untuk batas kecamatan, batas kota. Batas kecamatan. Change simbol ke edit simbol. Kita uncheck list yang kuning. Oke, oke, oke. Oke. Sini kita rubah jadi batas kecamatan.
kita sesuaikan Times New Roman. Selanjutnya kita akan membuat batas kabupaten kota dengan copy paste. Kita letakkan di bawahnya. Kita copy paste lagi. Kita pindah ke sini. Ini kita ungroup semuanya. Ungroup. Terus ini juga di ungroup. Kita pilih properties, kita ke change simbol, kita ke batas kabupaten kota, edit simbol. Ini kalau ada yang kayak gini kita hapus aja atau di unchecklist juga nggak apa-apa. Oke, apply, oke. Nah, terus di sini kita ganti. Jadi, hmm, batas kabupaten. Apply, oke. Oh ya, jangan lupa ganti fontnya ya. Times New Roman. Ini fontnya 12 aja. Nah, setelah itu kita masukin jalan arteri, jalan kontur, jalan kolektor. Terus kita ungroup juga. Nah, untuk jalan arteri ini kita ubah ya ininya. Fontnya jadi Times New Roman. Oke, oke, oke. Ini juga di properties, change simbol ke Times New Roman. Oke, oke, oke. Ya. Lalu kita akan membuat keterangan kontur dengan membuat garis dengan drawing ini. Kita ke freehand, terus kita bikin bulatan tertutup gitu. Seperti itu. Terus kita bisa ke properties, kita ganti warnanya jadi electron gold. Oke, apply. Nah, ini bisa kita kecilkan, kita taruh di dalam. Ini bisa kita grup aja. Kita pindah ke sini. Kita bisa tulis ini buat jadi kayak indeks konturnya. Dengan ukuran 7. Oke. Ini kita pastikan bahwa udah di max halo ya. Oke, oke, apply, oke. Ini jangan lupa 7. Terus kita taruh di sebelah sini. Nah, ini jadi ini terus ini kita bisa tulis kontur, kontur apply, oke. Terus kita bisa bikin buat batas tulisan ya. Terus kita akan membuat sungai dengan pilihan lagi. Seperti ini. Buat lagi ke bawah. Seperti itu. Terus ini per warnanya kita ganti. Oke. Ini bisa kita ganti. Terus kita akan memasukkan kelas dari rawan bencananya. Jangan langsung saja pindah. Jadi untuk tinggi ada di atas, tinggi ada di new, sedang ada di terus new lagi, udah ada di atas. Bisa kita lurusin ya. Nah, ini kita akan ungroup semuanya. Dari sini kita akan masukin rubah font dan masukin klasifikasinya. Jadi dari rendah ini kita akan change simbolnya dulu untuk menyesuaikan fontnya. Ini kita rubah jadi 14 karena takutnya cukup. Rendah itu 16 sampai 21. Kita apply, oke. Sedang itu 22 sampai 28. 22 sampai 28. Terus di sini kita Times New Roman, Times New Roman, 14, 12, oke, apply, oke. Terus di sini tinggi ini 29 sampai 33. Sini Times New Roman, oke, apply, oke. Di sini sangat tinggi kita ada di atas 33. Coba Times New Roman, font 12. Oke, apply, oke. Seperti ini. Kita bikin garis lagi. Kita pindah garis ini. Kita copy keterangan, taruh di bawah. Ini kita luruskan hidung lurus. Kita ubah jadi sumber. Baik, oke. Di sini kita akan bikin teks baru ya. Kita copy, paste. Copy ini kita paste. Sini. Untuk tulisannya itu ada laboratorium sistem informasi ling- informasi lingkungan dan terus kita peta peta RPI nomor Magelang 196,16. Pemilihannya, nah, ini kita pojok ya. Oke, terus kita taruh di sini.
kita kasih pemisah lagi. Terus kita menambahkan sistem koordinat, keterangan sistem koordinat dengan memberi judulnya terlebih dahulu. Ini harus kita naikin aja biar masih ada sisa di bawah. Nah, terus kita masukin. Ini kita masukin sistem koordinat peta. Oke, oke. Ini dari bawah pastiin yang ini, karena ini judul ya. Ini bisa kita kecilin dulu aja. Terus di sini untuk tulisannya, pertama kita buat proyek, proyeksi, proyeksi, lalu sistem grid dan zona. Lalu kita apply, oke. Nah ini kita taruh di pojok sini. Setelah itu kita akan membuat lagi isiannya, yaitu kita save TC, TC transfers, first Mercator, terus universal transfers Mercator. Terus di sini kita akan rubah ke italic ya. Oke, oke. Nah ini kita akan taruh di daerah sini aja nih. Berarti ini kita bikin juga buat ini biar rapi. Bisa kita hapus aja. Ini bisa kita hapus aja. Nah, terus kita buat batas lagi. Ini tergeser ya. Sudah, kita bikin lagi, copy paste. Geser. Kita tuliskan ini inset. Jadi kita akan buat kotakan untuk insertnya terlebih dahulu. Jadi ini bisa kita clear aja semuanya. Kita bikin guidelines. Sini, di sini, di sini. Ini terus sini aja. Oh, ini cukup sini. Saya bikin kotak di drawing, bikin kotak. Kita pencet 2 kali, no color, outline color hitam, apply, oke. Terus habis itu kita besarkan insert yang di tengah ini. Yang aku kasih 6 aja. Jadi 2, ini 3, 1, nanti yes, 40 ya. Ini kita kasih ukuran insertnya. Terus ini kita kalian ngezoom banget ke daerahnya. Kayak gini. Kalau terlalu jauh bisa di zoom lagi. Ini. Nah, dari sini kita bisa merubah ini juga sisi hijau. Terus kita bisa klik properties, tekan new grid, measure grid, next. Terus kita text, ini kita rubah jadi Mars red. Oke, next, 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 finish, play, oke. Terus di sini kita ke properties lagi. Kita ke properties, kita ke additional properties, kita ke number format, kita ke no, apply, oke, apply, oke, apply. Nah, sekarang seperti ini. Maflik. Lalu kita akan memberi tulisan daerah penelitian dengan menu teks ini, kita ke call out, kita tarik garisnya. Seperti ini. Kita tulis daerah peneliti. Iya. Oke, apply, oke. Seperti ini. Terus habis itu, setelah kita udah selesai membuat semuanya, kita akan nyalakan kontur jalan sungai, batas kabupaten, batas desa, keterangan di sana. Udah sekian video tutorial dari acara 5 nongkrong lagi, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.